Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah ala qulubil muslimin al-mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil munafiqin al-kafirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bika. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Dalam kitab Bida'ul Mu'minin min kalami Rabbil Alamin, di ayat yang kedua dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah, minta pertolonganlah dengan Allah dengan kesabaran dan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Wahai orang-orang beriman, ista'inu, minta pertolonganlah
Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ala inna sabra, ala inna sabra minal iman biman silatir ra'si minal jasad. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketahuilah inna sabra minal iman biman silatir ra'si minal jasad. Sesungguhnya sifat sabar dengan keimanan itu menempati kepala daripada jasad, menempati kepala daripada jasad. Terus kata Sayyidina Ali, fa idza quti'al ras, fa idza quti'al rasu badal jasad. Apabila dipotong kepala, binasalah jasad. Sayyidina Ali memberikan petuahnya mengenai sifat sabar. Kata beliau, ala inna sabra minal iman, sabar itu daripada iman, memang zati raksi minal jasad, kedudukannya sama halnya kepala daripada jasad. Wa idza quti'al ra'su badal jasad, apabila dipotong kepala, niscaya binasalah jasad. Setelah mengucapkan petuah ini, Sayyidina Ali karramallahu wajhah meninggikan suaranya, beliau mengeraskan suaranya, lalu beliau berkata lagi, ala, kata beliau, ketahuilah, kata beliau, la imana liman la sabra lahu. Lalu beliau meninggikan suaranya dan beliau berkata, ala la imana liman la sabra lahu. Kata Sayyidina Ali, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki sabar, tidak akan kuat keimanannya bagi orang yang tidak memiliki sifat sabar di dalam dirinya. Beliau mengeraskan petuah ini. Setelah beliau di atas memberikan petuahnya, ala inna sabra minal iman masalah minal jasad, baijakuti arak subhanal jasad, beliau keraskan suara beliau, beliau tinggikan suaranya. Kata beliau, ala la imana liman la sabra lahu, ketahuilah bahwa tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki sifat kesabaran. Hadirin wal hadirat jamaah dikirman lagi keberar rahimakumullah. Mungkin di antara kita muncul pertanyaan, kenapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah begitu ekstrimnya beliau mengatakan demikian? Kenapa beliau begitu ekstrim mengatakan bahwa tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sabar? Apakah ekstrim kata-kata beliau? Apakah Sayyidina Ali cuma berkata sembarangan atau sekedar mengucapkan perkataan tanpa ada referensi yang kuat? Tentulah tidak. Karena Sayyidina Ali yang Rasulullah katakan, ana mainatul ilm wa aliyul babuha, aku kotanya ilmu, sedangkan Ali pintunya segala ilmu. Tidak mungkin berkata demikian tanpa ada referensi yang kuat. Kenapa beliau bisa mengatakan demikian? Karena Sayyidina Ali paham tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Ankabut ayat kedua. Surah Al-Ankabut ayat kedua, Allah mengatakan apa? Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Beliau paham firman ini. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ali paham firman Tuhan ini, beliau paham firman Tuhan ini dalam Al-Ankabut ayat kedua. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa ma yaftanun. Apakah mereka manusia menyangka bahwa mereka dibiarkan saja ketika mereka mengatakan kami beriman ya Allah, kami beriman ya Rabb, tanpa mereka itu diuji? Wa hum la yaftanun. Apakah mereka menyangka setelah mereka mengatakan kami beriman, mereka tanpa diuji? Ini sebuah persangkaan yang sangat salah. Karena iman dan cobaan sang Tuhan gantikan.
yuwaffiyuna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja Allah sempurnakan pahala orang sabar tanpa ada hisabnya, tanpa ada hitungannya, tanpa ada batasnya. Jikalau sabar masih ada batasnya, berarti dia belum paham makna sabar yang sesungguhnya. Karena Allah nyatakan dalam Quran surat ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Sabar ini orang sering mengatakan adalah sesuatu yang lemah. Terkadang anggapan orang kalau orang sabar itu dia lemah, mudah menyerah. Orang sabar itu lemah, mudah menyerah. Padahal anggapan seperti ini itu juga sangat salah besar. Karena orang sabar itu pada hakikatnya adalah orang yang sangat kuat. Kuat dalam bertahan, kuat dalam menahan, dan lain sebagainya. Kenapa bisa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah menyatakan dalam Quran surah Al-Baqarah di ayat 49, membuktikan bahwa sabar itu kuat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 49? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Jadi sedikit dengan kesabaran bisa mengalahkan banyak orang-orang yang tidak sabar. Di Allah nyatakan berapa banyak daripada kelompok manusia yang sabar bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Karena Allah sabirin, karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi makna sabar itu bukan sekedar orang sering beranggapan bahwa sabar itu lemah, mudah menyerah. Ini anggapan yang sangat salah. Bahkan sebaliknya, orang yang sabar itu orang yang kuat dalam segala hal, kuat dalam bertahan, kuat dalam menahan, dan Allah akan memberi mereka pertolongan. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat 249. Dan kalau kita lihat lagi sejarahnya di surah Al-Baqarah pada ayat 250, Allah itu menceritakan bahwa dulu ada tentara Jalut dan juga Talut. Tentara Jalut juga Talut. Di Al-Baqarah 250 Allah menceritakan tentang peperangan tentara Jalut dan juga Talut. Jalut ini tentara yang pemerintahan yang zalim, raja yang zalim namanya Jalut. Memiliki tentara yang sangat banyak, ribuan malah. Berbeda dengan Raja Talut. Talut ini memiliki tentara yang sangat sedikit. Bahkan ada yang mengatakan tentaranya cuma 313. Dalam sejarah Islam kan ada 3. Pertama, nama Nabi dan Rasul itu ada 313. Nama-nama para sahabat ahli Badar 313. Dan nama tentara Talut ke 313. Ada ulama yang mengatakan demikian, saking sedikitnya tentara Talut untuk menghadapi tentara Jalut. Allah nyatakan di Al-Baqarah, Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 250, walamma barazu li Jaluta wa junudihi. Apa kata tentara Jalut? Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Mereka berdoa, Rabbana afriq alaina sabran, ya Allah, limpahkanlah, tuangkanlah dalam hati kami kesabaran. Wasabbit aqdamana, kuatkan tumit kami, kuatkan pendirian kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas orang-orang yang kafir. Ini doa tentara Talut. Meskipun jumlahnya tidak sebanding jauh bandingannya dengan tentara Jalut, namun ketika mereka berdoa afriq alaina sabran, tuangkan kepada kami
Di ayat 251-nya Tuhan nyatakan, "Fahazamuhum biiznillah wa qatala Daud Jalut." Lalu Allah nyatakan dalam Al-Baqarah di 251, "Fahazamuhum," maka mengalahkan tentara Talut akan tentara Jalut dengan izin Allah. Wa qatala Daud Jalut, dan telah membunuh oleh Nabi Daud alaihissalam akan Jalut. Jadi yang membunuh raja zalim tersebut adalah Nabi Allah Daud. Itulah yang menggantikan raja setelah Talut adalah Nabi Daud. Ketika lengsernya raja, kedudukan raja oleh Talut, diambil kedudukan raja tersebut oleh Nabi Allah Daud. Bahkan uniknya dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa Nabiullah Daud itu membunuh Raja Jalut. Nabiullah Daud membunuh Raja Jalut itu bukan dengan pedang, apalagi meriam. Uniknya disebutkan dalam tafsir Al-Misbah bahwa ketika Nabiullah Daud membunuh Raja Zalim Jalut hanya menggunakan ketapel. Ketika Nabi Daud mengenakan ketapelnya kepada Raja Jalut, seketika itu juga tumbanglah Raja Jalut hanya dengan ketapel. Itulah memang sebuah sunnatullah dalam alam semesta. Semakin orang itu takabur, semakin orang itu merasa sombong, maka nanti akan Allah matikan, Allah binasakan dengan sesuatu yang hina. Contohnya demikian, Nabiullah Daud hanya membunuh Raja Jalut bukan dengan pedang, bukan dengan senjata, namun hanya menggunakan ketapel. Langsung tumbanglah Raja Jalut tersebut. Ini akibat doanya tentara Talut, "Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin." Al-Baqarah ayat 250. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Ada lagi kalau kita buka Quran di surah Al-A'raf ayat 126. Allah menceritakan tentang para penyihir-penyihir Fir'aun. Jadi Fir'aun dengan para penyihirnya, ketika para penyihir tersebut ingin taubat, melihat mukjizat Nabiullah Musa, mereka yakin bahwa ini mukjizat dari Allah, bukan sihir seperti mereka. Para penyihir Fir'aun ingin taubat. Fir'aun mengancamnya. Fir'aun ancam, kalau kalian mau taubat, maka akan kupotong tangan dan kaki kalian dengan bersilang min khilaf. Tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong secara khilaf, min khilaf. Jadi Fir'aun mengancam para penyihir yang ingin berislam dan ingin taubat. Ancaman Fir'aun apa? Kalau kalian ingin Islam, kalau kalian beriman dengan Nabiullah Musa, maka akan kupotong tangan kanan kalian dan juga kaki kiri kalian, dipotong secara silang. Lalu kata Fir'aun apalagi, setelah demikian, lalu akan kusalib kalian sampai mati. Ancaman Fir'aun begitu dahsyatnya kepada para penyihirnya. Apa kata para penyihirnya? Allah abadikan dalam Al-A'raf ayat 126. Allah abadikan doanya, "Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin." Ya Allah, tuangkanlah kepada hati kami kesabaran dan wafatkan kami dalam keadaan muslim. Ini doanya para penyihir Fir'aun ketika Fir'aun mengancam mereka. Ketika Fir'aun mengancam para penyihirnya, mereka cuma minta kepada Allah, "Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin." Wafatkan kami keadaan muslim. Ya Allah, limpahkanlah, tuangkanlah kepada kami sifat sabar dan wafatkanlah kami dalam keadaan beriman. Ini doanya atau permintaannya para penyihir Fir'aun ketika mendengar ancamannya Fir'aun. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Sabar ini saking luar biasanya, pernah dikatakan oleh Syekh Abdul Majid bin Muhammad bin
Asy-Syafi'i An-Naksabandini pernah mengutip perkataan Sayyidina Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri yang Allah wafatkan pada tahun 110 Hijriah. Di sana dikatakan, apa kata beliau? La nara syai'an anfa' min as-sabr. Lam nara syai'an anfa' min as-sabr. Tidak kami lihat, kata Imam Hasan al-Basri, sesuatu yang lebih bermanfaat daripada sifat sabar. Bihi tudawal umur, karena dengan sabar itu bisa teratasi, bisa terobati segala perkara-perkara, bisa teratasi segala masalah-masalah, bisa terobati segala perkara-perkara. Ini kata Imam Hasan al-Basri, lam